ini mengambil tema membangun apologetika yang sehat di era 4.0, 4.0. Saya rasa ini merupakan kebutuhan kita para hamba Tuhan saat ini, sesuai dengan panggilan kita, sebagaimana dinyatakan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15, supaya kita siap sedia kapan saja ketika diminta pertanggungjawaban iman kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban iman kita, tetapi dengan lemah lembut dan hormat. Dan dalam era yang serba digital serta era di mana media berkembang, media komunikasi, media sosial berkembang dengan pesat, tentu hal ini menjadi hal yang baik untuk kita bisa berapologetika jika kita bisa membangun apologetika yang sehat. Itulah sebabnya panitia, saya rasa, dan STTI Palu mengambil tema ini untuk menjadi pembelajaran kita semua. Saya tidak akan berpanjang lebar, hanya saja berharap kiranya kegiatan ini, webinar pada sore hari ini, akan menjadi pembelajaran bagi kita dan memperlengkapi kita menjadi seorang hamba Tuhan yang mampu berapologetika dengan tepat dalam zaman atau situasi saat ini. Selamat mengikuti webinar. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Kristiana yang sudah memberikan sambutan. Selanjutnya saya akan langsung memberi kesempatan ini kepada hambanya untuk membawakan materi yang pertama kepada Pendeta Dr. Arnold Tindas. Saya persilakan. Ya, terima kasih secara khusus ke STI Palu, lebih khusus lagi Ketua Ibu Kristiana, dan kepada panitia yang sudah meminta saya untuk membawakan materi ini. Ya, kalau lihat tema utama itu membangun apologetika yang sehat itu di era 4.0, 4.0, itu menunjukkan era kita sekarang yang pelayanan secara digital sudah menggantikan cara-cara manual yang biasa kita lakukan, dan ini secara cepat dia bergerak. Maka secara cepat bergerak, begitu mudah berkomunikasi untuk dalam pelayanan, sehingga apologetika atau pengajaran-pengajaran yang disampaikan itu juga kita sudah lihat muncul dengan begitu cepat dalam berbagai bentuk digital, yang bisa dikatakan ada yang menurut penilaian kita muncul dengan tidak sehat, lalu ada yang muncul dengan sehat gitu. Membangun apologetika yang sehat. Tapi saya secara khusus diberikan tema apologetika dari sudut pandang biblika atau perspektif Alkitabiah, sehingga tentunya saya akan coba memberikan beberapa teks Alkitab yang coba dikaji untuk menggambarkan kepada kita sebaiknya dalam apologetika itu kira-kira gimana yang kita bisa lakukan. Nah, saya akan share, saya ada PPT. Jadi saya mau share dulu PPT ada. Ya, saya harap Bapak Ibu semua sudah bisa melihat PowerPoint yang saya sudah share ini. Apologetika dari sudut pandang biblika. Saya coba berikan definisinya, apa sih yang dimaksud apologetika dari sudut pandang biblika. Saya coba buat definisi seperti ini. Ya. Ya, apologetika dari sudut
pandang biblika, saya sebut di sini adalah pengetahuan cara bagaimana orang percaya memberi pertanggungan jawab iman Kristiani kepada orang lain. Nah, kepada orang lain itu baik kepada orang percaya yang dalam ketidakpercayaan maupun orang yang belum percaya atau tidak percaya. Tapi karena ini sudut pandang Alkitab, berarti dengan cara yang sesuai dan menurut contoh-contoh dalam Alkitab. Kira-kira inilah pengertian tema yang diberikan kepada saya. Sehingga saya, karena ini dengan cara yang sesuai dan menurut contoh-contoh dalam Alkitab, sehingga saya coba melihat kira-kira apologetika atau berapologetika dalam Alkitab itu gimana. Lalu saya menemukan dimensi-dimensi dalam apologetika yang alkitabiah. Setidaknya saya melihat ada 4 dimensi. Ya. Jadi dalam apologetika itu ada agen pelaksananya. Ya. Kemudian itu dimensi pertama. Jadi ada siapa yang melaksanakan apologetika itu? Siapa yang melakukan? Kemudian dimensi kedua, itu metode pendekatan. Kalau berapologetika, harusnya dengan cara pendekatan yang gimana ya? Kemudian dimensi ketiga, itu teknis penyampaian. Bagaimana menurut Alkitab yang layaknya kita menyampaikan apologetika itu. Kita berapologetika. Kemudian dimensi keempat, dalam apologetika itu selalu harus ada hasil pencapaian. Jadi kalau kita berapologetika dan tidak menghasilkan sesuatu, ya berarti itu bukan apologetika yang alkitabiah. Ya, jadi ini empat dimensi ini yang menjadi pembahasan saya dalam webinar ini. Yang pertama kita lihat soal agen pelaksana ya. Nah, dari pengamatan saya di Alkitab, agen pelaksana itu setidaknya ada 3 ya. Yang kelompok atau strata orang percaya atau jemaat Tuhan, kemudian para pelayan atau hamba Tuhan yang kebanyakan disebut pendeta, gembala, hamba-hamba Tuhan, dan secara khusus pengajar jemaat atau cendekiawan Tuhan. Jadi saya sebut jemaat Tuhan, hamba Tuhan, cendekiawan Tuhan. Di kalangan kita memang biasanya merangkap yang 2 ini ya, sebagai hamba Tuhan, pendeta, pimpinan jemaat, pimpinan sinode bahkan, tetapi kita juga sebagai dosen. Nah, saya selama pelayanan kira-kira lebih dari 40 tahun ini merangkap 2 pelayanan ini. Selama perjalanan pelayanan saya sejak sekitar 84 sebagai dosen dan sebagai pendeta jemaat mulai tahun 80. Jadi sudah 41 tahun sampai sekarang. Nah, saya lihat soal agen pelaksana yang orang percaya itu dari 1 Petrus 3 ayat 15. Ya, yang biasa suka orang pakai untuk apologetika dalam sudut pandang biblika. Ini 1 Petrus 3 ayat 15. Disebut, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut. Ya umumnya kalau bilang berapologetika, pikiran kita selalu melihat yang 2 ini, bukan yang 1 ini. Oh itu kan kerjaan dari hamba Tuhan, itu kerjaan dari dosen-dosen
ya, cendekiawan Tuhan. Ya. Tapi kita lihat di teks ini bahwa pelaksananya itu orang percaya juga. Yang berbicara Petrus sebagai hamba Tuhan berbicara kepada jemaat. Ketika di sini disebut kuduskanlah hatimu, kamu ini adalah jemaat. Kemudian ya, yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Kemudian di sini disebut padamu. Setidaknya diulang 3 kali di sini untuk menggambarkan bahwa agen pelaksana apologetika ini adalah jemaat. Ya, saya coba lihat dari penggunaan istilahnya di 1 Petrus 3 ayat 15. Istilah apologetika, istilah pertanggungan jawab itu diterjemahkan dari istilah apologia. Ya, pertanggungan jawab, apologia. Sehingga dari sinilah yang kemudian dibangun istilah apologetika. Kalau lihat dari pengertian secara leksikal, apologia berarti pembelaan atau tanggapan atau jawaban. Ya. Tapi ada klausa di sini yang disebut kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Ya. Nah, meminta pertanggungan jawab dari kamu. Ini dari kamu ini menunjukkan bahwa agen pelaksana yang memberikan apologia adalah orang-orang percaya atau jemaat. Jadi bukan hanya pendeta atau dosen atau pelayan di gereja, tapi jemaat biasa juga. Mereka adalah pelaksana daripada memberi pertanggungan jawab itu, memberi apologia itu. Kalau saya lihat secara gramatikal digunakan kata asli humas, ya, humas di sini itu menunjukkan pronoun personal plural. Ini kata ganti jamak. Nah, kata ganti jamak ini kamu. Kata ganti. Nah, kata ganti itu menggantikan yang mana? Karena kata ganti personal berarti kata ganti orang. Orang-orang yang mana yang diganti? Itu yang disebut kamu di sini. Yang diganti itu kalau kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2, itu adalah yang terima surat dari Petrus itu. Orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan seterusnya. Jadi cukup jelas di sini bahwa pelaksana itu salah satu adalah orang percaya. Kemudian yang kedua, agen pelaksana adalah pimpinan jemaat, pendeta, guru Injil, penginjil, bahkan mungkin majelis gereja, ya, yang disebut pelayan gereja. Saya lihat di Filipi 1 ayat 7 disebut memang saudara sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Paulus ini ya, kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan, pada waktu Paulus dipenjarakan, maupun pada waktu atau Paulus membela dan meneguhkan berita Injil. Nah, ini membela dan meneguhkan berita Injil itu juga yang dimaksud adalah berapologetika. Nah, aku yang dimaksud di sini adalah Paulus yang saya gambarkan sebagai pimpinan atau pelayan atau hamba Tuhan. Nah, kalau saya perhatikan secara gramatikal, klausa yang disebut aku membela dan meneguhkan berita Injil itu jelas menunjuk Paulus sebagai pimpinan jemaat.
pelaksana yang memberi apologia. Nah, Paulus memberi apologia dalam gambaran di Filipi pasal 1 ini itu mulai disebut mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Yang maksudnya itu waktu sekarangnya saat Paulus menulis surat itu. Jadi jemaat Filipi disebut oleh Paulus, mereka ini terlibat. Ya. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepada aku. Kasih karunia yang diberikan kepada Paulus adalah sebagai pembela berita Injil atau sebagai pekabar Injil yang meneguhkan berita Injil. Nah, jemaat ini disebut turut mendapat bagian, mereka turut terlibat. Kalau disebut di ayat 1 sampai 5, Paulus bilang mereka sangat setia mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Sekarang waktu si Paulus menulis surat ini. Jadi ini jelas bahwa pelaksana adalah pimpinan jemaat atau pelayan jemaat atau hamba Tuhan. Ya. Secara gramatika saya coba tunjukkan di sini bahwa ini secara bersama sun koinonos ini sun koinonos itu mereka turut mendapat bagian secara bersama-sama. Dan isi apologetika di sini itu membela dan meneguhkan berita Injil. Perhatikan di sini ada apologia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sih kata kerja, membela dan meneguhkan. Tapi dari bahasa aslinya kata benda, apologia dan bebayose, ya, bebayose. Ini Injil, Evangelion. Ya. Jadi secara harafiah karena dikata benda, maka tugas dari pimpinan bersama jemaat ikut ambil bagian itu dalam pembelaan dan peneguhan berita Injil. Itu tugas apologia. Ya, kemudian yang dari sisi pengajar, ya. Dari sisi pengajar, Efesus 4 ayat 11 sampai 15 disebut, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-berita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Lalu mengapa ada jabatan-jabatan ini, fungsinya ini memperlengkapi sampai kemudian mereka teguh berpegang pada kebenaran. Nah, agen pelaksana kalau lihat di ayat 11 itu ada disebut pengajar-pengajar. Nah, tugas pengajar-pengajar adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Maksudnya dengan harapan apa? Tujuannya apa? Supaya orang-orang kudus atau jemaat mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ayat 13. Kemudian supaya mereka juga tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, sekarang kita bisa melihat di YouTube, ya, orang begitu bebas menyampaikan pengajaran-pengajaran, orang begitu yakin menyampaikan begitu benar, dia tahu bahwa benar dan begitu yakin disampaikan, padahal penilaian kita sama sekali tidak benar yang disampaikan. Dan itulah memang permainan palsu manusia. Pokoknya berusaha untuk mengacaukan
keyakinan. Tujuan yang ketiga kalau lihat di sini, dalam peran pelaksana pengajar jemaat adalah supaya jemaat ini teguh berpegang kepada kebenaran. Nah, kalau dilihat secara khusus di sini memang pengajar jemaat dalam apologetika lebih pada memperlengkapi jemaat. Tapi seperti yang kita sudah lihat tadi bahwa jemaat perlu dilengkapi karena yang berapologia juga adalah jemaat. Bahkan yang katakanlah bisa membumi atau yang bermasyarakat langsung di akar rumput itu jemaat, sehingga sangat penting. Kita juga sudah lihat tadi bahwa memang pelaksanaan itu pelaksanaan pimpinan bersama jemaat. Jadi pimpinan secara khusus di teks Alkitab ini dilihat secara khusus dalam memperlengkapi jemaat. Tetapi kalau kita lihat teks-teks lain, pimpinan jemaat, pelayan Tuhan juga itu langsung berapologetika untuk berhadapan dengan orang-orang di luar jemaat. Tapi untuk teks ini kalau dilihat lebih saya sebut agen pelaksana. Dimensi kedua itu masalah pendekatan, metode pendekatan dalam apologetika. Saya coba merangkum melihat metode pendekatan secara alkitabiah. Itu ada pendekatan metode satu pemberitaan, kemudian ada pembelaan, kemudian ada pembuktian. Ya, apologia itu pembelaan, tetapi di dalamnya ada pemberitaan dan ada pembuktian. Sehingga meskipun ini 3 metode pendekatan, tapi saya sebut 3 ini saling kait. Ya. Ketiga metode ini berada dalam suatu interrelasi. Dan sering muncul dalam satu teks kitab Alkitab. Misalnya kalau kita lihat di 1 Korintus pasal 15, itu terdapat sekaligus baik pemberitaan, pembelaan, dan pembuktian. Ya, tetapi kita bisa lihat secara khusus mengenai 3 metode ini. Tapi sekali lagi, ini interrelasi. Jadi waktu pemberitaan itu ada pembelaan dan pembuktian. Waktu pembelaan itu ada pemberitaan dan pembuktian. Waktu pembuktian itu ada pemberitaan dan pembelaan. Itu yang saya maksud dengan interrelasi. Yang 3 metode ini tidak terpisahkan. Nah, kita lihat mengenai pemberitaan secara khusus di teks 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Ya. Paulus bilang, dan sekarang saudara-saudara aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Ya. Dia menekankan soal Injil itu diberitakan. Kemudian di sini dia sebut, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan. Kemudian di ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan. Sama juga. Ini bicara pemberitaan. Kusampaikan kepada kamu. Yaitu apa yang telah kuterima. Ialah. Nah, jadi di sini kita bisa melihat apa yang dimaksud oleh Paulus ketika dia bicara Injil yang aku beritakan. Yang aku sampaikan kepada kamu. Kemudian yang telah kuberitakan kepadamu. Intinya Paulus bilang yang sangat penting atau yang intinya adalah Kristus telah mati, Kristus dikuburkan, dan Kristus dibangkitkan. Ya. Jadi ini isi Injil itu. Jadi kalau aku mau mengingatkan kamu kepada Injil, juga seperti klausa seperti yang telah kuberitakan, juga klausa sebab yang sangat
dengan kitab suci, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, jadi jelas metode yang digunakan dalam apologetika salah satu adalah pemberitaan dan terkait juga dengan pembelaan karena tidak terpisahkan. Nah, pembelaan di dalam Filipi 1 ayat 7 dan ayat 16. Paulus katakan, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ya. Jadi jemaat Filipi sangat concern dalam kebersamaan pelayanan dengan Paulus, sehingga Paulus dipenjarakan, Paulus membela dan meneguhkan berita Injil, mereka menjadi partaker, mereka berpartisipasi. Di ayat 16 disebut, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi 2 kali Paulus menyebut di sini membela Injil. Sama-sama digunakan istilah apologia. Jadi metode pendekatan membela dan meneguhkan berita Injil. Nah, apologetika menghubungkan metode memberitakan Kristus dengan membela Injil. Ya, kalau kita lihat di ayat 16. Memberitakan Kristus dan membela Injil. Nah, membela Injil disebut di ayat 17, ya, orang-orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Juga dari orang yang memberitakan karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Jadi berhadapan dengan orang-orang ini, Paulus membela dan meneguhkan berita Injil. Atau di sini membela Injil. Ini cara pembelaannya. Nah, kalau saya perhatikan secara gramatika itu, istilah membela dan meneguhkan Injil itu sebenarnya satu pengertian. Jadi yang disebut meneguhkan Injil itu juga membela Injil. Ini digunakan kata apologia, pembelaan, tapi ini sebenarnya 2 kata benda juga digunakan. Tadi saya sudah tunjukkan 2 kata benda, tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kata kerja. Nah, kalau saya lihat dari penggunaan kata benda yang kita sudah lewati tadi, itu menunjukkan bahwa istilah itu sebenarnya menunjuk kepada satu hal ini, yaitu te apologia kai bebayosai. Nah, dalam bahasa Yunani, kalau ada 2 kata digunakan berangkaian seperti ini, apologia dan bebayosai, lalu cuma menggunakan satu artikel di sini, artikel T, kata sandang T, itu artinya apologia ini sama dengan bebayosai. Jadi pembelaan dan pembelaan itu sama dengan peneguhan. Karena dia hanya menggunakan satu kata sandang, satu artikel. Jadi jelas juga di sini bahwa pengertian pembelaan itu atau membela Injil itu juga pengertiannya adalah meneguhkan Injil atau meneguhkan kebenaran. Ya, kemudian metode ketiga, ya, metode pendekatan dalam apologia, kalau saya lihat dari sudut pandang biblika, itu bisa kita lihat di ayat 5 sampai 11. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa 3 ini memang saling kait.
pemberitaan, pembelaan, pembuktian. Dan kadang muncul dalam satu teks. Nah, dalam teks yang sama, ayat 1-4 kita sudah lihat mengenai pemberitaan. Nah, dalam ayat 5-11 ini pembuktian. Ya. Pembuktian. Jadi membuktikan kebenaran yang disampaikan. Pembuktian Injil benar. Nah, kalau Injil yang dimaksud adalah berhubungan dengan tadi, Yesus bangkit, pada hari ketiga ia bangkit, sesuai dengan kitab suci. Nah, ayat 5-11 ini adalah pembuktiannya. Jadi pemberitaan tentang kebangkitan Kristus dalam apologetikanya Paulus disertai dengan pembuktian. Nah, bukti-bukti yang didaftarkan oleh Paulus bahwa Kristus bangkit, ayat 5 disebut ia telah menampakkan diri kepada Kefas, juga kepada ke-12 murid Kristus, ayat 5. Kemudian dia juga telah menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Bahkan ditegaskan, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi waktu Paulus lagi nulis surat Korintus, sebagian besar yang 500 pernah melihat Yesus bangkit, itu masih hidup. Yang mati itu sebagian kecil karena disebut beberapa di antaranya. Maksud Paulus sama dengan Paulus mau katakan, kalau kalian kurang yakin dengan bukti-buktinya, bisa hubungi orang-orang ini. Sebagian besar masih hidup kok. Nah, kemudian bukti Yesus bangkit sudah menunjukkan diri kepada Yakobus, kepada semua rasul, dan kepadaku juga, kata Rasul Paulus, kepadaku. Ya, meskipun kalau kita baca perjumpaan Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus Kristus itu tidak seperti ketika dia menampakkan diri kepada semua ini sampai ke semua rasul. Karena waktu perjumpaan itu Yesus sudah naik ke surga, sudah tidak kelihatan secara kasat mata. Tetapi ada percakapan langsung. Jadi menurut Paulus itu sama dengan pembuktian bahwa Yesus betul-betul bangkit. Apalagi Rasul Paulus coba berusaha untuk menunjukkan latar belakangnya yang sebenarnya dia anti dengan ajaran kebangkitan Kristus ini. Tetapi karena dia ada bukti Yesus bangkit, akhirnya kemudian sekarang dia bukan anti, tapi dia malah pemberita. Dia malah yang berapologetika untuk kebangkitan Kristus. Jadi ada 3 metode yang kita lihat, metode pendekatan, pemberitaan, pembelaan, dan pembuktian. Kemudian dimensi ketiga dalam apologetika. Dimensi ketiga adalah teknis penyampaian. Nah, teknis penyampaian yang pertama saya sebut persiapan diri. Pertama itu persiapan diri. Jadi teknis penyampaian bukan sekedar langsung menyampaikan, tapi harus ada persiapan diri. Seperti kalau kita belajar khotbah, itu kalau kita belajar ilmu berkhotbah, itu ada persiapan khotbah, belajar persiapan khotbah. Begitu juga apologetika, itu ada persiapan diri. Yang saya sebut persiapan diri itu masalah keyakinan teguh. Ya. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini masih sama dalam 1 Petrus 3:15. Karena nanti akan memberi apologia kepada mereka yang meminta kepada kalian. Kuduskan, itu yang paling pertama, persiapan diri. Ya. Kemudian yang kedua,
itu perhitungan waktu. Jadi dalam teknis penyampaian, kita harus memikirkan waktu kan. Segimana sih waktunya? Perhitungan waktu. Di sini segala waktu. Ya. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan apologia, pertanggungan jawab. Jadi segala waktu. Kemudian yang ketiga, sikap berkomunikasi. Ya. Sikap berkomunikasi, lemah lembut. Ya. Haruslah dengan lemah lembut. Kemudian teknis penyampaian yang keempat, cara bertutur kata. Bertutur dengan hormat. Dengan hati nurani yang murni. Itu artinya tulus. Ya. Nah, cara penyampaian persiapan diri. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Digunakan kata hagiaste, kata aslinya. Itu secara gramatikal digunakan dalam bentuk kerja imperatif, orang jamak. Ya. Nah, orang kedua jamak, kamu kuduskanlah, kalian kuduskanlah. Nah, secara gramatika itu imperatif aoris, verb imperatif aoris itu menunjuk perintah atau imbauan punctiliar yang maksudnya untuk mulai suatu tindakan yang penting dan hingga kini mereka belum lakukan. Kalau seandainya mereka sudah lakukan, kuduskan Kristus artinya sudah diyakinkan teguh di dalam hati mereka Kristus sebagai Tuhan, Petrus akan menggunakan istilah hagiasate dalam bentuk imperatif present. Tapi ini dia gunakan imperatif aoris. Kalau imperatif present itu artinya mereka sudah lakukan dan ayo tetap lakukan karena ini penting. Tapi ini imperatif aoris. Itu menunjuk bahwa mereka belum mulai. Jadi rupanya dalam pengamatan Petrus itu orang-orang atau jemaat yang tersebar itu yang di perantauan itu seringkali mengeluh dengan penderitaan, dengan kesulitan karena hidup di perantauan di tengah-tengah mayoritas penduduk setempat yang agamanya berbeda, keyakinannya berbeda, dan bisa saja mereka mendapatkan tekanan-tekanan sehingga menderita, sehingga di surat Petrus 1 dan 2 juga ditandai dengan penderitaan yang usaha dari Petrus supaya mereka kuat menghadapi ini. Nah, Petrus coba seperti membalikkan. Kalian sebaiknya jangan merasa rugi mengeluh karena percaya Kristus. Seharusnya bersyukur. Jadi yang penting di kalian adalah teguhkan. Teguhkanlah dalam hati. Kuduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Supaya dalam hari-hari hidup kalian di tengah masyarakat umum yang berbeda keyakinan, kalian mudah atau gampang untuk menjelaskan. Tapi kalau kalian sendiri ragu-ragu dengan keyakinan kalian, bagaimana kalian berapologia? Ya. Jadi mereka perlu persiapan diri, meneguhkan keyakinan kepada Kristus, itu diteguhkan, dikuduskan dalam hati. Tidak goyah. Nah, itu persiapan diri yang penting dalam berapologia. Harus yakin betul, pegang betul kebenaran. Tadi sudah dikenalkan bahwa saya menulis buku ineransi. Saya tulis itu sebagai respons terhadap
tulisan-tulisan yang berusaha menyingkirkan Alkitab sebagai dasar iman Kristiani. Berusaha untuk membuktikan bahwa Alkitab itu sesuatu yang tidak bisa dijadikan pegangan. Sehingga suka diajarkan penuh dengan kesalahan, penuh dengan yang tidak benar. Lalu saya berusaha menulis buku ineransi untuk membuktikan semua yang mereka katakan tidak benar itu sebenarnya benar. Ya, jadi Alkitab itu tanpa kesalahan. Mereka hanya karena kurang mampu menafsirkannya dan dipengaruhi oleh filsafat modern sehingga kemudian mereka tidak teguh dan goyah dalam kepercayaan terhadap Alkitab. Nah, kalau sudah goyah kepercayaan terhadap Alkitab sebagai firman Allah yang berotoritas, pasti keyakinan kepada Kristus juga bakal goyah. Keyakinan kepada Kristus, bagaimana bisa berapologia tentang Kristus kalau keyakinan tentang Kristus itu goyah. Jadi perlu persiapan diri untuk meneguhkan keyakinan. Kemudian masalah perhitungan waktu, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Ya. Ini siap sedialah digunakan bentuk kata sifat. Yang bentuk kata sifat fungsi substantif itu dalam gramatika Yunani itu sekaligus mengganti orang atau benda yang tidak disebutkan di sini. Nah, karena disebut etoi moi di sini, itu sebenarnya kalian siap sedialah. Jadi ada kaliannya di situ. Karena ini bentuk jamak, ya. Maskulin jamak. Kalian siap sedialah. Ya. Jadi hendaklah kalian bersedia dari waktu ke waktu memberi apologia. Jadi bukan hanya pada waktu yang baik, tetapi dalam segala waktu. Dan disambung dengan kepada mereka yang meminta dari kamu. Meminta apologia dari kamu. Jadi kapan saja harus ada kesediaan untuk menyampaikan. Tapi harus dimulai dengan yang pertama persiapan diri. Karena seringkali kita tidak bisa langsung memberi jawaban karena ya harus tanya dulu kepada siapa atau belajar dulu. Jadi perlu ada persiapan. Kemudian cara bertutur kata. Haruslah dengan hormat. Nah ini kalau saya lihat dari penggunaan istilah itu menunjuk kualitas persahabatan, menghargai orang lain sebagai yang terhormat. Nah dari panitia memberitahu saya bahwa tema ini diambil tema utama berapologia secara sehat itu karena sehat yang kita lihat yang di apologetika di YouTube sekarang ini yang orang-orang menyebut dirinya dia adalah apologet, dialah kerjaannya sebagai apologet, tapi dalam penyampaiannya seringkali tidak sanggup untuk menyampaikan secara benar berapologia itu. Tidak memberikan berapologetika secara alkitabiah. Nah, harus juga dengan bertutur kata. Kalau kita lihat dari tutur-tutur kata mereka, itu ya saling hina, saling ejek, saling mencaci maki, saling pokoknya dari tutur kata saja sudah tidak kelihatan bahwa mereka adalah apologet atau mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang berapologetika secara alkitabiah. Kemudian bertutur kata juga itu dalam hubungan di sini disebut dengan hati nurani yang murni. Ya, tulus. Hati yang murni itu artinya apa yang di hati sama dengan apa yang keluar dalam tutur kata.
Itu namanya integritas. Integritas itu kesamaan antara apa yang di hati dengan yang keluar dalam perkataan, dalam tutur kata. Nah, kemudian yang keempat tadi saya sudah tidak ini. Sikap berkomunikasi dengan lemah lembut. Ya haruslah dengan lembut. Jadi di sini langsung kita lihat kan tidak tuding-tudingan, tidak maki-makian, tidak dengan kata-kata yang tidak pantas. Kan harus dengan lemah lembut. Jadi kita bisa bayangkan kalau orang berkomunikasi dengan lemah lembut. Itu sangat tidak terlihat dalam apa yang kita lihat di YouTube dari mereka yang suka berantem dan kemudian mengatakan berapologia. Nah, kemudian dimensi yang terakhir adalah hasil pencapaian. Ya. Kalau lihat di 1 Petrus 3 tadi kan ayat 15 dan 16, hasil pencapaian itu menghapus fitnah. Ya. Disebut di sini supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, itu yang tadi haruslah dengan lembah lembut. Ya. Dari hati nurani yang murni. Supaya apa? Jadi berapologia begitu supaya capaiannya apa? Fitnah tidak ada lagi. Menghapus fitnah. Jadi mereka berhadapan dengan kebanyakan orang yang tidak seiman, lalu kemudian memutarbalikkan ajaran-ajaran secara sesat, lalu mereka ada yang berusaha mencari bukti dari pengajar sesat bahwa ajaran-ajaran dari orang percaya tentang Kristus itu tidak benar, lalu kemudian terganggu yang orang-orang percaya ini. Nah, dari apologi yang Alkitabiah biasanya melihat mereka yang menyesatkan itu suka menyebut kamu memfitnah ya, kamu memfitnah ya. Jadi salah satu hasil capaian adalah menghapus fitnah. Kemudian capaian yang kedua kalau lihat di Efesus 4 ayat 13 itu mengerti kristologi. Jadi ketika berapologia setidaknya kita menyampaikan pengajaran tentang Kristus yang benar sehingga kepada siapa kita memberi pembelaan itu dia kemudian mengerti pengajaran tentang Kristus, kristologi yang di sini disebut pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kemudian capaian yang ketiga ini mengatasi penyesalan mengenal Allah secara benar. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang saya bisa sampaikan 4 dimensi apologia dalam Alkitab. Ya. Dan sesuai waktu saya diberi 45 menit, saya pakai stopwatch, sampai sekarang sudah 41 menit untuk penyampaian. Ya, jadi terima kasih. Saya